Bayangkan malam ini kamu menatap langit, dan bulan terlihat jauh lebih besar dari biasanya. Besoknya, lebih besar lagi. Dan terus membesar, sampai kamu sadar, bulan sedang mendekat. Apa yang akan terjadi pada bumi, pada lautan, pada kita semua? Mari kita bahas skenario paling mengerikan yang pernah ada. Pertama, kita perlu tahu satu fakta penting. Bulan tidak akan langsung menabrak bumi begitu saja. Ia akan dihancurkan terlebih dahulu oleh sesuatu yang disebut batas Roche, yaitu zona di mana gravitasi bumi begitu kuat sehingga mampu merobek bulan menjadi jutaan serpihan batu raksasa. Batas Roche untuk bulan ada di sekitar 9.400 km dari permukaan bumi. Begitu bulan masuk ke zona itu, ia mulai hancur perlahan. Gravitasi bumi menarik sisi terdekat, bulan jauh lebih kuat dibanding sisi terjauhnya, dan tekanan itu akhirnya merobek bulan menjadi kepingan. Hasilnya, bumi tiba-tiba memiliki cincin seperti Saturnus. Tapi cincin ini bukan indah, cincin ini adalah ancaman maut. Ribuan batu berukuran dari sebesar mobil hingga sebesar gunung mulai berjatuhan ke bumi. Hujan meteor yang tidak ada habisnya. Setiap benturan melepaskan energi setara ratusan hingga ribuan bom nuklir. Kota-kota hancur dalam hitungan jam. Atmosfer mulai terbakar di berbagai titik. Tapi itu baru awal. Jauh sebelum bulan benar-benar hancur, efeknya sudah kita rasakan. Saat bulan mulai mendekat, gravitasinya yang makin kuat akan menyebabkan pasang surut ekstrem. Lautan tidak lagi naik beberapa meter saat pasang, melainkan naik ratusan hingga ribuan meter. Gelombang raksasa menyapu seluruh pesisir dunia. Tidak ada pantai yang selamat. Jakarta, New York, Tokyo, semuanya tenggelam. Dan gelombang ini tidak datang sekali, ia datang terus-menerus seiring bulan yang terus bergerak mendekati bumi. Kerak bumi pun ikut bereaksi. Gempa bumi terjadi di mana-mana karena tarikan gravitasi bulan yang abnormal menarik lapisan dalam bumi. Gunung berapi yang selama ini tidur mulai terbangun. Letusan terjadi bersamaan di berbagai penjuru dunia, memuntahkan abu dan gas beracun ke atmosfer. Langit yang tadinya biru berubah menjadi merah gelap karena debu dan asap memenuhi udara. Suhu global mulai tidak terkendali. Di beberapa tempat melonjak, di tempat lain anjlok. Tanaman tidak bisa tumbuh. Rantai makanan mulai runtuh bahkan sebelum serpihan. Bulan benar-benar menyentuh tanah dalam skala besar. Kini bayangkan, serpihan inti bulan yang berukuran beberapa kilometer akhirnya menghantam permukaan bumi. Energi yang dilepaskan satu benturan saja bisa menghapus seluruh benua dari peta. Kawah raksasa terbentuk. Gelombang kejut mengelilingi bumi. Panas yang luar biasa membakar atmosfer dari dalam. Ilmuwan memperkirakan bahwa dalam skenario ini, mayoritas kehidupan di permukaan bumi akan punah dalam waktu kurang dari 1 tahun. Bumi tidak hancur secara fisik, ia masih ada sebagai planet. Tapi ia berubah menjadi bola batu yang terluka dalam, diselimuti awan debu tebal, tanpa kehidupan yang berarti di permukaannya. Setidaknya untuk jutaan tahun ke depan. Dan satu hal yang mungkin tidak pernah kamu pikirkan sebelumnya adalah, bulan selama ini bukan hanya benda indah di langit malam. Bulan adalah penstabil kemiringan sumbu bumi. Tanpa bulan, kemiringan bumi bisa berubah-ubah secara ekstrem, menyebabkan iklim yang jauh lebih tidak terprediksi dari yang pernah ada. Bulan bukan sekadar satelit. Bulan adalah pelindung diam yang telah menjaga keseimbangan bumi selama miliaran tahun. Jadi syukurilah setiap malam saat kamu melihat cahaya bulan. Ia sedang melakukan tugasnya dengan tenang. Kalau video ini bikin kamu takjub, sekaligus sedikit merinding, tinggalkan komentar di bawah dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan video berikutnya.